Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang perempuan bernama Bu Sarti. Usianya sudah menginjak kepala 6, namun semangat dan tenaganya masih kuat. Pekerjaannya bukan sembarang pekerjaan. Dia seorang pemandi jenazah yang paling disegani sekaligus ditakuti di kampungnya. Selama puluhan tahun, Bu Sarti sudah memandikan ratusan jenazah. Dari bayi yang belum sempat menangis hingga kakek renta yang wafat dalam tidurnya. Ia dikenal sabar dan telaten. Selalu membaca doa dengan hikmat di setiap prosesnya. Namun, tidak semua jenazah yang ia rawat berakhir tenang. Semenjak memandikan seorang perempuan muda yang meninggal gantung diri secara misterius di hutan belakang desa, hidup Bu Sarti berubah drastis. Setiap malam, ia merasa diawasi, mencium bau anyir darah yang tak pernah hilang. Bahkan ketika sedang tidur, suara jeritan lirih sering terdengar dari kamar mandi tempat ia biasa memandikan jenazah. Warga mulai berbisik menyalahkan Bu Sarti. Tapi ia yakin ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang dibawa oleh arwah perempuan muda itu. Bu Sarti pun memutuskan untuk menyelidikinya. Walau itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Dan dari sinilah kisah ini dimulai. Sebuah perjalanan di antara hidup dan mati, doa dan dendam, serta keberanian seorang perempuan tua menghadapi dunia gaib yang membayanginya. Hari itu mendung menggantung di atas langit desa. Seorang warga datang tergopoh-gopoh ke rumah Bu Sarti membawa kabar duka. Seorang gadis muda bernama Rina ditemukan tewas tergantung di hutan belakang. Hanya berbalut daster putih kusam. Wajahnya pucat, lidahnya terjulur, dan matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit. Bu Sarti segera bersiap. Ia membawa peralatan seperti biasa, air bunga, kain kafan, sabun wangi, dan Al-Quran kecil yang selalu ia pegang saat bekerja. Saat memasuki rumah duka, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga sekitar tampak gelisah. Beberapa memilih menjauh dari tubuh Rina yang terbujur di ruang tengah. Saat Bu Sarti mulai membasuh wajah Rina, ia merasa ada yang aneh. Kulit gadis itu tidak kaku seperti biasanya. Justru terasa hangat, seperti belum lama meninggal. Tapi ia abaikan, mencoba tetap fokus. Namun, ketika ia hendak mengusap bagian mata dengan kapas basah, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Kelopak mata Rina perlahan bergerak. Sekilas, Bu Sarti melihat bola mata itu melirik ke arahnya sebelum kembali diam. Tubuh Bu Sarti membeku. Ruangan terasa sunyi mendadak. Warga yang ada di luar pun merasakan hawa dingin menusuk. "Bu Sarti, kenapa berhenti?" tanya salah satu kerabat Rina dari pintu. Dengan tangan gemetar, Bu Sarti mengangguk pelan, pura-pura tenang. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan jenazah biasa. Dan malam itu baru saja dimulai. Pemakaman Rina berlangsung cepat. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa warga. Tak ada tangis histeris, hanya bisikan dan tatapan ngeri. Usai dikuburkan, Bu Sarti pulang dengan tubuh letih dan pikiran berkecamuk. Malam harinya, hujan turun rintik. Rumah Bu Sarti yang sederhana tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah redup, sesekali berkerlep-kerlip seperti terganggu angin. Ia duduk di dipan rotan, menggenggam tasbih, mencoba tenang. Namun, pikirannya masih tertuju pada peristiwa siang tadi. Tatapan jenazah Rina yang terasa hidup. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, suara air menetes terdengar dari kamar mandi belakang. Tetes, tetes, seperti suara dari keran bocor. Padahal Bu Sarti yakin semua sudah ia matikan. Perlahan ia berdiri, berjalan pelan,
menuju sumber suara. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya. Saat tiba di depan pintu kamar mandi, hawa dingin menyambut. Ia meraih gagang pintu, namun ragu membukanya. Dari dalam, terdengar bunyi aneh, seperti seseorang sedang menyiram air dari gayung, disusul suara napas berat, lalu lirihan perempuan. Bu Sarti mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan keras dari balik pintu kamar mandi. Pintu itu terkunci dari dalam, padahal tidak pernah ada yang menguncinya. Dengan dada berdebar, Bu Sarti berbisik, "Siapa di dalam?" Tidak ada jawaban, tapi dari dalam terdengar suara pelan, "Dingin, Bu, airnya dingin sekali." Pagi harinya, Bu Sarti terbangun dengan tubuh lemas. Ia tidak ingat kapan akhirnya tertidur. Tapi yang jelas malam itu begitu panjang. Ketukan dari kamar mandi tak pernah terdengar lagi. Dan saat ia memberanikan diri memeriksanya menjelang subuh, pintu itu sudah tak terkunci. Di dalam, semuanya terlihat normal. Kecuali satu hal. Kain kafan milik Rina yang ia simpan di lemari penyimpanan basah kuyup. Padahal lemari itu tertutup rapat dan tidak ada sumber air di sekitarnya. Bau anyir pun tercium tajam, menusuk hidung. Bu Sarti segera menggulung kain itu dan membakarnya di halaman belakang sambil membaca doa-doa pengusir jin. Namun saat api menyala dan kain mulai hangus, ia melihat cairan merah mengalir dari ujung kain, seperti darah. Api sempat meredup, seolah enggan membakar sesuatu yang suci, namun terkutuk. Butuh waktu lebih lama dari biasanya, sampai kain itu benar-benar habis. Sejak kejadian itu, Bu Sarti mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Ayam-ayam peliharaannya enggan mendekat ke rumah. Kucing tetangga mendesis tiap kali melewati terasnya. Dan yang paling mengerikan, setiap malam terdengar suara langkah kaki menyusuri rumah, berhenti tepat di depan kamarnya. Bu Sarti tahu, ini bukan gangguan iseng. Ada sesuatu dari tubuh Rina yang belum tenang. Dan ia merasa, sebagai pemandi terakhir gadis itu, ia kini membawa beban yang tak kasat mata. Hari keempat setelah pemakaman Rina, Bu Sarti mulai merasa tubuhnya cepat lelah. Ia sering tersentak dari tidur karena mimpi buruk yang terus berulang selalu sama. Ia memandikan jenazah Rina, lalu mata gadis itu terbuka dan menatapnya dengan pandangan marah. Malam itu, saat sedang menyisir rambut di depan cermin tua di kamarnya, Bu Sarti merasakan hawa dingin merayap dari belakang leher. Ia berhenti, menatap cermin lekat-lekat. Pantulan wajahnya tampak pucat. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan, tapi di cermin, tangan itu diam. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, bayangan itu mulai tersenyum. Bukan senyuman dirinya. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi menghitam, dan lidah menjulur seperti jenazah tergantung. Mata bayangan itu meneteskan darah. Bu Sarti sontak membalikkan badan, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia kembali menatap cermin. Bayangannya sudah normal, tapi di pojok bawah kaca terlihat bekas telapak tangan, berlendir dan berdarah. Tak tahan lagi, Bu Sarti menutupi cermin dengan kain putih dan bersimpuh membaca ayat kursi berkali-kali. Tapi suara berbisik mengikutinya malam itu. "Kenapa ibu mandikan aku dengan air dingin? Kenapa?" Suara itu lirih, tapi jelas berasal dari dalam cermin. Dan Bu Sarti sadar, Rina belum menerima kepergiannya. Desa menjadi gempar pagi itu. Seorang penggembala kambing menemukan sesuatu yang mengerikan di pemakaman. Makam Rina terbuka, nisan miring, tanah tergali sebagian, dan kain kafan terlihat mencuat dari dalam. Tapi yang paling menggemparkan, jenazahnya tidak ada.
Warga bergegas berkumpul. Beberapa membawa cangkul dan ayat suci. Polisi desa dipanggil, tapi mereka pun tak punya jawaban. Tidak ada tanda penggalian paksa, dan tidak ada jejak kaki yang menuju atau meninggalkan makam. Bu Sarti hanya berdiri di kejauhan. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan pekerjaan manusia. Ia merasa malam itu Rina benar-benar datang menemuinya melalui cermin. Dan sekarang arwahnya gentayangan. Sejak makam itu ditemukan terbuka, gangguan semakin menjadi. Anak-anak desa mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan dengan wajah membiru mendekat dan berkata, aku dingin. Beberapa warga menyarankan agar dilakukan ruqyah massal. Tapi Bu Sarti menolak. Ia merasa ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah panggilan. Sebuah pesan yang hanya bisa disampaikan padanya sebagai pemandi terakhir. Malam itu, saat semua warga menutup pintu lebih awal, Bu Sarti justru keluar rumah. Ia membawa bunga 7 rupa dan air doa menuju makam Rina yang kini telah dipagar bambu. Dan di sana, di antara kabut malam, ia melihat sesosok perempuan duduk di atas nisan. Rambut panjang menjuntai, daster putih basah menempel di tubuhnya, dan mata itu masih terbuka lebar, menatapnya. Malam itu, setelah melihat sosok Rina duduk di atas nisan, Bu Sarti berlari pulang dengan napas tersengal. Ia tahu itu bukan halusinasi. Ia mengenali wajah itu. Senyum tipisnya yang mencekam, dan sorot mata yang menyimpan dendam. Sesampainya di rumah, pintu depan terbuka sedikit. Meski sebelumnya ia yakin telah menguncinya. Jantungnya berdebar saat ia mendorong pintu perlahan. Aroma busuk menyambut. Lebih kuat dari biasanya, seperti bangkai yang membusuk dalam lemari. Di tengah ruang tamu, tergeletak tubuh seseorang. Tertutup kain putih, basah, dan meneteskan air ke lantai. Bu Sarti mendekat dengan gemetar, membuka sebagian kain kafan itu. Jantungnya hampir berhenti. Itu tubuh Rina. Wajahnya pucat membiru, rambutnya basah menempel di pipi, dan matanya terbuka lebar, menatap Bu Sarti lurus. Namun yang membuatnya membeku, bibir jenazah itu bergerak. Kau belum menyempurnakannya. Tiba-tiba, lampu padam. Suasana gelap gulita, dan terdengar suara langkah kaki berputar mengelilingi rumah. Bu Sarti berteriak membaca ayat suci, menggenggam tasbih di tangannya. Ketika lampu menyala kembali, tubuh Rina sudah tidak ada. Hanya sisa air yang membasahi lantai dan aroma bunga melati yang menusuk. Bu Sarti terduduk lemas. Ia sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ia harus memperbaiki sesuatu. Proses pemandian jenazah Rina dulu. Ternyata ada yang salah. Dan kini Rina terus kembali meminta disucikan dengan cara yang belum pernah dilakukan Bu Sarti sebelumnya. Malam berikutnya, Bu Sarti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama puluhan tahun, menjadi pemandi jenazah. Mengulang prosesi pemandian secara spiritual. Ia menyiapkan air kembang, kain putih baru, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan penuh harap, memohon agar arwah Rina mendapat ketenangan. Ia melakukannya di ruang mandi belakang rumah tempat biasa ia memandikan jenazah. Hawa dingin langsung menyergap begitu ia menyiramkan air ke baskom. Lilin-lilin yang menyala di sudut ruangan berkedip-kedip tak stabil. Ketika ia mulai membaca doa pembuka, suara-suara lirih mulai terdengar dari dinding. Tangisan, bisikan, dan desahan berat seolah datang dari balik ubin. Namun Bu Sarti bertahan, menegakkan tubuhnya dan meneruskan bacaan ayat demi ayat. Tapi tiba-tiba, semua lampu lilin padam. Suasana gelap gulita. Doa yang sedang ia lantunkan terputus. Dan dari belakang punggungnya terdengar suara lirih,
pelan. "Kenapa kau berhenti, Bu? Lanjutkan." Dengan tubuh menggigil, Bu Sarti menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri sosok Rina dengan wajah basah dan mata kosong. Tangannya menggenggam kain kafan kotor. Ia menunduk, kemudian berbisik, "Kau lupa menyucikan hatiku, bukan tubuhku." Dalam sekejap, ruangan berguncang, baskom air tumpah, dan Bu Sarti terlempar ke sudut dinding. Suara jeritan menggema, seperti ribuan arwah menangis bersamaan. Bu Sarti sadar, penyucian ini bukan ritual biasa. Ia harus menyelam lebih dalam, menyentuh luka batin Rina yang belum sembuh. Pagi harinya, tubuh Bu Sarti masih terasa nyeri. Tapi ada satu kalimat Rina yang terus terngiang di telinganya. "Kau lupa menyucikan hatiku." Dengan perlahan, ia mencoba mengingat kembali proses pemandian Rina. Wajah gadis itu memang tampak seperti menyimpan sesuatu, semacam beban. Bahkan waktu itu, salah satu tangan Rina mencengkeram erat sehelai kertas saat jenazahnya ditemukan. Bu Sarti hanya meletakkannya di atas lemari rumah duka dan setelah itu lupa sepenuhnya. Siang itu, ia memberanikan diri untuk kembali ke rumah keluarga Rina. Rumah itu kini kosong, ditinggalkan karena keluarga pindah keluar kota usai peristiwa mengerikan tersebut. Kunci rumah masih dititipkan ke ketua RT. Dengan izin, Bu Sarti masuk. Ruang tamu itu terasa dingin, seperti ditinggalkan terlalu lama. Debu menutupi perabotan dan suasana sunyi seolah menahan napas. Bu Sarti berjalan ke lemari tua di sudut ruangan dan membukanya perlahan. Di sana, ia menemukan kertas itu. Tua, kusam, tapi masih bisa terbaca. Isinya adalah surat Rina, surat terakhirnya sebelum meninggal. Surat itu bukan hanya ucapan perpisahan, tapi jeritan hati yang selama ini tak pernah ia sampaikan. Ia merasa dikucilkan, dituduh hamil di luar nikah, padahal itu tidak benar. Ia memilih mengakhiri hidup karena merasa tak ada lagi yang percaya padanya. Bu Sarti menitikkan air mata. "Rina, kau hanya ingin didengar." Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Penyucian hati itu harus diawali dengan kebenaran yang diungkap. Malam itu, Bu Sarti duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Di hadapannya, surat peninggalan Rina tergeletak di atas sajadah. Ia telah membacanya berulang-ulang, dan setiap kali air matanya jatuh, hati kecilnya bergetar. Ia tahu, ini bukan hanya soal hantu atau gangguan gaib. Ini tentang dendam dari rasa tidak adil yang dibawa sampai mati. Ia mengambil napas dalam, lalu memutuskan untuk melakukan hal yang belum pernah ia lakukan. Mengaku kepada seluruh warga desa. Dengan pengeras suara masjid, tepat pukul 12 malam, Bu Sarti memanggil para tetua dan warga terdekat. Mereka datang dengan rasa ingin tahu, namun juga cemas, karena malam-malam sebelumnya dipenuhi gangguan yang membuat semua orang resah. Di depan mereka, Bu Sarti membuka suara dengan suara bergetar. "Saudara-saudara, selama ini kita salah menilai Rina. Surat ini, tulisannya sendiri, menjelaskan semua. Ia tidak bersalah, tapi kita menghukumnya sebelum tahu kebenaran." Warga terpaku, beberapa menunduk malu, dan ada yang menangis pelan. Arwahnya belum tenang. Ia tidak butuh pengusiran, ia butuh keadilan dan penerimaan. Malam itu, surat Rina dibacakan secara terbuka di hadapan warga sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terakhir. Dan setelah doa tahlil dikumandangkan bersama-sama, angin lembut berhembus di antara pepohonan desa. Tidak ada lagi rasa dingin menusuk atau bisikan misterius. Untuk pertama kalinya dalam beberapa malam terakhir, desa terasa tenang. Dini hari, setelah pembacaan surat dan doa tahlil, desa diselimuti kabut tebal. Meski suasana sudah terasa lebih damai, Bu Sarti belum sepenuhnya merasa lega. Ia tahu
perjalanan belum selesai. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan, meminta maaf langsung kepada arwah Rina. Dengan membawa bunga melati dan air doa, Bu Sarti berjalan sendiri ke pemakaman. Kabut begitu pekat, membuat batu nisan terlihat samar, tapi langkahnya mantap. Hingga akhirnya ia tiba di depan makam Rina yang telah diperbaiki warga sore sebelumnya. Ia berlutut di depan nisan, menaburkan bunga, lalu menggenggam tanah makam dengan kedua tangannya. "Rina, Ibu minta maaf, Ibu tak tahu hatimu terluka sedalam itu. Ibu hanya menjalankan tugas, tapi lupa melihat bahwa kau juga manusia yang hancur oleh pandangan dunia." Tiba-tiba angin berhembus pelan. Kabut di sekitar makam perlahan menipis. Dan di antara sela-sela kabut, sosok perempuan berdaster putih muncul. Rambutnya basah, tapi wajahnya tidak lagi menyeramkan. Kini ia tampak tenang, bahkan tersenyum tipis. Ia memandang Bu Sarti dengan tatapan yang tidak lagi penuh kemarahan, tapi kelegaan. Sosok itu mengangguk pelan, lalu membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam kabut, dan menghilang. Saat itu juga, angin berhenti. Burung hantu yang biasanya bertengger diam, mulai bersuara kembali. Malam perlahan menjelma menjadi fajar. Bu Sarti tersenyum lirih, meneteskan air mata. "Pulanglah dengan tenang, Nak." Sejak malam perpisahan itu, suasana di rumah Bu Sarti perlahan berubah. Tidak ada lagi bau anyir, tak ada bisikan, tak ada langkah kaki di tengah malam. Kucing dan ayam kembali berkeliaran di halaman seperti biasa. Rumah yang semula dingin dan muram kini terasa hangat, seolah ada cahaya baru yang menyelimuti. Bu Sarti membersihkan kamar mandi belakang, membuang air kembang yang tersisa, dan mengganti kain penutup cermin dengan yang baru. Ia bahkan kembali memandikan jenazah keesokan harinya, seorang kakek tua yang wafat karena usia. Tapi kali ini, ia melakukan semuanya dengan lebih lembut, lebih sadar bahwa di balik tubuh mati ada luka yang mungkin belum sempat terucap. Beberapa warga mulai sering berkunjung, tak hanya untuk meminta tolong, tapi juga untuk mendengar kisah Bu Sarti. Mereka ingin tahu lebih banyak, bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang menghormati hidup. Di malam hari, Bu Sarti sering duduk di beranda, memandangi langit. Kadang ia teringat pada Rina, gadis malang yang harus membawa luka hingga akhir hayatnya. Tapi ia juga tahu, Rina kini telah tenang. Dan yang paling mengejutkan, suatu sore seorang pemuda datang ke rumah Bu Sarti. Ia memperkenalkan diri sebagai adik sepupu Rina. Ia menangis, lalu mencium tangan Bu Sarti sambil berkata, "Terima kasih sudah memulangkan kakakku dengan benar." Malam itu, Bu Sarti menyalakan lampu-lampu rumah lebih terang dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu kembali hidup. Waktu berjalan, desa kembali tenang, dan Bu Sarti tetap menjalani hidupnya seperti biasa sebagai pemandi jenazah yang setia. Satu-satunya di desa yang dihormati bukan karena ilmunya saja, tetapi karena hatinya yang tabah. Meski uban di rambutnya makin banyak dan tubuhnya mulai sering pegal, ia tetap menerima panggilan setiap kali ada kematian. Namun kini, setiap kali ia membasuh tubuh dingin yang terbujur kaku, ia selalu menatap wajah jenazah itu dengan penuh kasih, seolah berbicara dalam hati, "Apa yang ingin kau sampaikan sebelum pulang?" Kisah tentang Rina perlahan menjadi legenda di desa, bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai pengingat bahwa setiap manusia membawa luka, dan tidak semua luka tampak oleh mata. Warga kini lebih berhati-hati dalam menilai, lebih cepat dalam mengulurkan tangan daripada menunjuk. Bu Sarti kadang masih duduk sendiri di malam hari, menatap cermin, menatap bayangan tuanya. Tapi kini ia tidak takut, karena ia tahu tak ada lagi yang mengintai
dari balik kaca itu. Ia telah melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk jasad, tapi juga untuk jiwa yang tertinggal. Dan saat kelak waktunya tiba, Bu Sarti pun ingin dimandikan dengan cara yang sama, dengan doa, ketulusan, dan pemahaman. Bukan hanya tubuhnya yang disucikan, tapi juga hatinya. Karena bagi pemandi jenazah, menyentuh kematian adalah tentang menghargai kehidupan.